Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa kembali. Hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka adalah contoh orang-orang yang senantiasa setia di dalam iman, karena lilin harapan mereka tidak pernah padam akan janji keselamatan kekal. Dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pengalaman mereka menjadi contoh dan teladan bagi kita, dan doa mereka senantiasa menolong kita untuk mencapai kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajar banyak orang, termasuk kita semua, tentang jalan kebahagiaan untuk mencapai kekudusan. Mari kita melihat kepada siapa sabda bahagia ini dialamatkan oleh Yesus. Pertama-tama, sabda bahagia dialamatkan kepada orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah menampakkan ciri-ciri orang-orang yang saleh, orang-orang yang rendah hati. Miskin dalam segi atau kategori apapun, rohani, ekonomi, sosial, budaya, tidak membuat orang menjadi bahagia di dalam hidup. Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya kekayaan di dalam hidup. Dengan demikian, jika hidup berkecukupan, akan memacu orang untuk saling berbagi satu sama lain. Dan jika berkekurangan, tidak membuat orang putus asa, karena yakin dan percaya bahwa Allah akan memberi yang terbaik di dalam hidup. Yang kedua, yang berbahagia adalah mereka yang saat ini berduka cita. Mana mungkin orang yang berduka cita dikatakan bahagia? Hal ini merupakan janji penghiburan dari Mesias bagi setiap orang yang senantiasa setia dan memiliki pengharapan, serta memiliki daya juang, sehingga peristiwa duka tidak membuat putus asa dan mati. Kita harus ingat bahwa jatuh itu biasa, tetapi bangkit dari kejatuhan itu luar biasa. Yang berikut, yang berbahagia adalah mereka yang lemah lembut, mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka yang membawa damai dan yang dianiaya oleh karena kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan dan cinta, yang senantiasa memberi diri, mencari kebenaran dan damai di dalam hidup. Dan yang terakhir, yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Sabda ini mengajak kita untuk menjaga kemurnian batin dan tubuh kita, karena diri kita seutuhnya adalah bait Allah yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita termasuk orang-orang dalam kelompok sebagai yang berbahagia? Orang-orang kudus telah memberi contoh dan teladan bagi kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjuang untuk mewujudkan kasih, damai, dan kebenaran, karena mereka senantiasa haus akan Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya tetap murni di hadapan Allah sampai akhir hidup. Kita pun bisa menjadi kudus di dalam perjuangan kehidupan kita yang nyata. Yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa membantu kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Engkaulah pokok keselamatan bagi semua orang kudus. Kami memuji Dikau dan memohon, semoga kesucian mereka menjadi teladan kesempurnaan bagi kami. Bantulah kami untuk senantiasa menjadi kudus, sehingga boleh menjadi yang berbahagia, baik dalam kehidupan di dunia maupun nanti di dalam kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.